pada kegiatan Basic Study Skill atau disingkat dengan BSS. Nah, BSS ini atau kegiatan BSS ini ditujukan untuk mahasiswa baru di Universitas Nusa Cendana Kupang di semua prodi, termasuk juga di prodi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik. Saya sendiri, Jack Carol Adolova, akan membawa Basic Study Skill ini pada sesi ini. Adapun sesi kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan mendengar dan membuat catatan ringan. Jadi, di sini ada dua. Pertama, keterampilan mendengar dan keterampilan membuat catatan ringan. Kalau kita melihat kata keterampilan itu tidak bisa datang serta-merta. Dan dia tidak bisa datang hanya karena pengertian, tetapi harus juga dibarengi dengan praktek. Nah, mari kita mulai. Salah satu cara supaya berhasil dalam belajar adalah menjadi pendengar yang baik di dalam kelas. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan kebanyakan materi pelajaran yang harus Anda pelajari disajikan secara verbal. Verbal ini artinya disajikan dengan pengucapan, sehingga kita harus bisa mendengar dengan baik. Jika kalian tidak mempunyai keterampilan mendengar dengan baik, maka tentu akan mengalami banyak kesulitan dalam proses belajar mengajar, khususnya di perguruan tinggi. Karena kebanyakan proses belajar mengajar khususnya di dalam ruangan, termasuk di laboratorium, bengkel, dan sebagainya, banyak menggunakan penyampaian secara verbal. Ada dua hal yang dituntut agar Anda menjadi seorang pendengar yang baik. Yang pertama, memberi perhatian. Jadi, apabila kita mendengar seseorang berbicara, guru, dosen, instruktur, asisten, dan sebagainya, kita harus memberi perhatian kepada apa yang dia sampaikan. Kemudian, kita juga harus berpikir tentang apa yang dia sampaikan, maksudnya apa, dan seterusnya. Jangan kita menjadi seperti apa yang orang tua sering katakan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam mendengarkan sesuatu ilmu, informasi, atau apa saja yang disampaikan. Nah, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh seseorang pendengar yang baik saat di dalam kelas pada saat pelajaran berlangsung. Secara kognitif, harus siap mendengar ketika Anda masuk kelas. Di sini, tentu kita harus menyadari tentang dan memahami tentang apa itu kognitif. Mungkin ini istilah baru bagi kalian, tapi harus memahaminya. Jadi, kognitif adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, belajar, dan memahami. Jadi, makna kata kognitif seperti itu. Sehingga, secara kognitif, Anda harus siap mendengar ketika Anda masuk kelas. Nah, bagaimana
supaya kesiapan kita itu ada. Pertama, kita harus tahu topik apa yang dibicarakan di kelas itu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri, mempelajarinya lebih dahulu, membaca tentang topik itu, dan seterusnya. Salah satu cara, misalnya apabila ada PR, pekerjaan rumah, tugas yang diberikan, maka kita bisa menyelesaikannya lebih dahulu, sehingga kita dapat membayangkan, memahami kira-kira apa yang akan diuraikan dan diajarkan pada proses di dalam kelas itu. Mendengar dengan tujuan. Mendengar dengan tujuan maksudnya apa? Kalau kita mendengar asal dengar, maka akan sulit. Tapi kita harus punya tujuan, bahwa kita mendengar tujuannya untuk memahami apa yang disampaikan. Kita harus membentuk mentalitas kita, bahwa kita mendengar bukan asal mendengar, tapi kita mendengar dengan tujuan untuk memahami, menguasai, dan kemudian bisa dikembangkan apa yang menjadi pokok bahasan dari apa yang kita dengar itu. Mendengar dengan pikiran terbuka. Dengan pikiran terbuka artinya kita siap menerima berbagai hal apa yang dibicarakan itu. Bukan berarti dengan pikiran terbuka artinya kita tidak boleh bertanya atau mengkritik sesuatu, tidak. Tapi kita bertanya dan mengkritik pun itu bertujuan untuk hal yang positif, yaitu menambah pemahaman, mengerti apa yang dibicarakan, dan mempersiapkan diri untuk mengembangkannya kemudian. Itu yang disebut dengan menggunakan pikiran terbuka. Kalau orang menggunakan pikiran tertutup, apapun yang dibicarakan dia akan tolak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Mendengar dengan penuh perhatian. Kalau kita mendengar tidak dengan perhatian, maka kita tidak akan bisa memahaminya. Nah, pada kondisi tertentu, tapi itu tergantung pada pribadi masing-masing. Ada siswa atau mahasiswa yang bisa memberi perhatian penuh jika dia duduk di depan. Tapi bukan berarti harus. Ada pribadi tertentu justru duduk di tengah atau bahkan belakang dapat merubah dia dari perhatian yang tidak penuh menjadi penuh. Jadi, ini bersifat personal atau pribadi. Menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif maksudnya apa? Di saat dosen atau guru berbicara, pemikiran kita sudah berjalan, sehingga kita juga bisa berpikir setelah ini arahnya kemana. Nah, itu harus kita pusatkan perhatian kita dan berpikir, sehingga kita bisa mendapatkan hal itu. Kita bisa mengevaluasi apa pembicaraan itu, juga mengantisipasi arahnya kemana. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita penuh perhatian dan berpikir pada saat kita mendengar. Dengan demikian, kalau Anda menjadi pendengar aktif, dengan mudah Anda akan membuat catatan-catatan ringan mengenai pembicaraan itu. Misalnya, pada uraian ini kita bisa mengetahui bahwa hal ini yang penting, hal ini yang menjadi kesimpulannya, sehingga kita bisa menuangkannya pada catatan-catatan ringan. Ketika menemui kesulitan, jangan berhenti mendengar dan memperhatikan. Jadi, dalam hal kita mendengar pelajaran,
sering terjadi bahwa ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Nah, ada satu patokan. Apabila kita tidak mengerti, kita tambah memperhatikannya. Dan juga mengkolaborasi pemikiran kita terhadap pembicaraan itu. Sesudah itu, setelah penyampaian, apabila masih tidak mengerti, kemudian kita bisa menyampaikan pertanyaan sehingga bisa membangkitkan pengertian kita sehingga kesulitan itu dapat dipecahkan. Menguasai lingkungan kelas. Yang dimaksud dengan menguasai lingkungan kelas, satu kelas itu tentunya tidak ideal. Kemungkinan panas, kemungkinan kotor, kemungkinan ada 1-2 orang yang ribut, dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh membiarkan hal-hal itu mengganggu perhatian kita dan pemikiran kita terhadap apa yang dijelaskan, apa yang kita dengarkan. Ada beberapa hal yang harus kita gali lebih dalam. Pertama, harus diingat bahwa bila ingin didengar, maka kita pun harus mau mendengar. Jadi, mendengar mendahului berbicara. Sering dalam kehidupan mungkin termasuk saya, kita berbicara dulu, baru mendengar. Sehingga lebih baik mendengar, kita mendapat pengertian tentang sesuatu, baru kita sampaikan ke orang lain atau pihak lain. Nah, dalam mendengar, tadi kita harus pusatkan perhatian dengan penuh. Nah, kita memperhatikan isi pembicaraan dan juga lawan bicara dan isi pembicaraan. Jadi, ada 2 hal, lawan bicara dan isi pembicaraan. Ada beberapa tipe. Ada orang yang dia fokus, dia bisa perhatian pada yang bicara, tapi dia tidak fokus pada isi pembicaraan. Ada lagi orang yang bisa fokus dan pada isi pembicaraannya tanpa melihat lawan bicara. Nah, itu sangat pribadi. Yang penting kita pusatkan perhatian pada isi pembicaraannya. Nah, tadi apabila ada yang tidak mengerti, kita bisa tanya. Tetapi kita harus ingat bahwa satu pembicaraan itu harus berlangsung utuh, baru kita mengganggunya, atau bahasa ini menginterupsi. Salah satu adalah mengajukan pertanyaan. Jadi kita tidak boleh memotong lawan bicara di saat lawan bicara sedang berbicara, karena itu akan menghilangkan makna apa yang dibicarakan. Sehingga kita dengarkan saja utuh, nanti baru kita menginterupsinya, misalnya dengan memberi pertanyaan, sehingga kita bisa lebih memahami apa isi pembicaraan, apa isi dari pembicaraan yang kita dengarkan. Nah, menjaga kontak mata dengan lawan bicara dan berupaya memberi reaksi yang relevan dengan isi pembicaraan lawan bicara. Walaupun ada tipe yang dia tidak lihat lawan bicara, tapi dia sangat memahami dan konsentrasi pada isi pembicaraan. Tetapi secara umum orang harus bisa memahami isi pembicaraan apabila kita memperhatikan lawan bicara, sehingga menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Itu sering lebih membantu kita memahami isi pembicaraan. Yang kedua, hal itu juga bisa mengganggu orang yang berbicara. Apabila orang berbicara, kemudian kita tidak fokus melihat dia, tapi kita melihat hal lain, akan mengganggu orang yang berbicara itu. Terus, berupaya memberi reaksi yang relevan dengan isi pembicaraan lawan bicara kita. Jadi, harus relevan. Misalnya, dia berbicara hal yang serius, kita memberi reaksi dengan tertawa-tertawa. Itu jelas tidak baik.
Jadi harus relevan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung atau juga dengan apa yang kita dengar dari pembicara. Ingat, sekali lagi, bila ingin didengar, maka kita pun harus mau mendengar. Kita lihat di gambar ini. Ini guru sedang berbicara, ada 3 murid, semua fokus pada pembicaraannya itu. Nah, ini yang diharapkan dari sikap kita. Kalau kita lihat gambar kedua, guru atau dosen mengajar, guru di sini. Kita lihat ada 1 siswa fokus, tetapi 2 siswanya kelihatan tidak fokus. Jadi, yang seperti ini harus kita hindari. Nah, bagaimana kita menginterupsi atau mengajukan pertanyaan pada saat kita mendengar penjelasan dari lawan bicara? Apabila orang berbicara dan sudah selesai, kita mau mengajukan pertanyaan, maka harus dengan sopan, etika, dan moral. Salah satunya dengan mengacungkan tangan, menunggu sampai diberi kesempatan untuk berbicara atau bertanya, baru kita tanyakan. Sekali lagi, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini seorang guru lagi mengajar. Coba kalian lihat ada berapa murid yang memperhatikannya. Kita lihat. Ini jelas dia memperhatikannya. Yang ini jelas dia memperhatikannya. Yang ini jelas memperhatikannya. Tapi kalau yang ini dia tidak fokus pada apa yang dia dengarkan. Karena dia tidak fokus pada pembicara dan kelihatan dia tidak fokus. Begitu juga 2 orang ini tidak fokus. Nah, janganlah jadi seperti ini atau ini. Mari kita lihat identifikasi model perkuliahan. Identifikasi model perkuliahan. Identifikasi model perkuliahan ini untuk memudahkan kita baik dalam mendengar maupun membuat catatan ringan. Mari kita lihat identifikasi model perkuliahan yang biasanya ada pada proses perkuliahan. Pertama, daftar topik yang akan dipelajari. Jadi, pada umumnya, salah satu identifikasi model perkuliahan adalah dosen menggambarkan topik apa yang dipelajari kali ini, topik sebelumnya, dan subtopik yang akan dipelajari hari ini. Itu salah satu model pembelajaran. Sehingga dalam mendengar dan membuat catatan ringan, kita mempunyai struktur konsep yang ada dan dimengerti. Pertanyaan jawaban. Jadi, salah satu model perkuliahan adalah pertanyaan jawaban. Satu perkuliahan dapat dimulai dengan satu pertanyaan yang diajukan, jawabannya bagaimana, pertanyaan lagi, jawabannya seperti apa. Nah, ciri-cirinya itu seperti kata-kata yang digunakan seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan sebagainya. Misalnya,
mengapa pada siang hari lebih panas dari malam hari. Nah, misalnya. Itu termasuk pertanyaan dan jawaban pada model perkuliahan. Kenapa di dataran tinggi lebih terasa dingin daripada di pantai? Nah, misalnya seperti itu. Dari situ dapat dikembangkan menjadi satu proses perkuliahan. Perbandingan perbedaan. Itu juga sering menjadi suatu model perkuliahan. Misalnya, yang ini serupa dengan ini. Apa betul? Misalnya, ini sama dengan ini mirip dengan itu. Dan itulah yang akan membuka satu uraian lebih lanjut. Deretan kejadian-kejadian itu juga sering digunakan sebagai model perkuliahan. Seperti awalnya begini, kemudian begini, sehingga jadi begini. Nah, itu contoh satu uraian di dalam perkuliahan yang menggunakan deretan kejadian-kejadian. Ada yang lain lagi namanya sebab akibat. Dari ini berakibat itu, sebabnya ini, akibatnya itu. Kemudian dikembangkan uraian-uraian selanjutnya. Itu juga salah satu model perkuliahan. Masalah dan penyelesaian itu juga sering digunakan. Bisa masalah terurai secara verbal, bisa secara tulisan, bisa dalam bentuk soal. Kemudian membentuk satu penyelesaian. Sekarang kita masuk pada bagaimana membuat catatan ringkas atau ringan. Sering kita menganggap bahwa sebuah catatan itu hanya dilakukan selama di dalam kelas. Sebenarnya tidak. Sebuah catatan ringan atau bisa kita sebut dengan ringkas itu dibuat pertama sebelum memulai perkuliahan. Yang harus disiapkan tentunya alat tulis, buku catatan, dan lain-lain. Nah, mengerjakan tugas jika ada. Nah, itu juga menjadi catatan sebelum memulai perkuliahan. Mempelajari pelajaran sebelumnya, sehingga kita bisa tambah beberapa catatan-catatan kita yang menjadi dasar pada perkuliahan selanjutnya. Itu adalah catatan-catatan sebelum memulai perkuliahan, termasuk catatan pada pelajaran sebelumnya. Nah, bagaimana selama proses perkuliahan di kelas? Memperhatikan penekanan dari dosen seperti yang paling penting, intinya, kesimpulannya, kemudian kita menulis catatan ringan tentang itu selama proses perkuliahan di kelas. Kalau begitu, setelah proses perkuliahan, menulis kembali dan kembangkan catatan yang ada. Saya fokus di sini, kembangkan catatan yang ada. Jadi, dari hal-hal pokok yang kita catat selama proses perkuliahan, kemudian kita kembangkan catatan yang ada setelah proses perkuliahan selesai. Kemudian, bagaimana kita kembangkannya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat kuliah, kita tulis kembali. Membandingkan catatan Anda dengan catatan teman Anda. Mungkin ada yang tercatat oleh teman Anda tapi terabaikan oleh Anda, dan sebaliknya. Jadi, kita harus juga membandingkan dengan
catatan teman. Nah, sekarang dalam membuat catatan ringan, bagaimana kita menggunakan singkatan kata? Menggunakan singkatan kata tujuannya adalah agar kita dapat menulis dengan cepat. Kita bisa menulis catatan ringan dengan cepat. Kita ambil contoh. Nah, singkatan-singkatan ini bisa bersifat umum, bisa bersifat pribadi kalian. Seperti saya beri contoh di sini, fisika bisa saja Anda singkat dengan FIS, sehingga Anda pahami. Dalam catatan Anda, FIS artinya fisika. Begitu juga matematika, mat. Mat berarti yang Anda maksud matematika. Nah, ini bersifat pribadi. Karena orang lain juga bisa membuat singkatan yang berbeda terhadap dirinya sendiri. Seperti itu, kimia, kim, biologi, bio. Nah, seperti biologi, bio, itu jadi umum. Negatif jadi neg. Ada yang menyingkatnya dengan tanda negatif. Positif jadi pos. Nah, pos bisa orang pikir kantor pos. Tapi ini bersifat pribadi gitu. Bisa diberi tanda tambah. Pertanyaan jadi perta. Ini juga bisa. Nah, maksudnya apa? Singkatan-singkatan ini harus sesuai dengan pribadi Anda sehingga Anda bisa mengerti yang disingkat ini maksudnya apa. Contoh-contoh lain misalnya, makan disingkat jadi MKM, minum MNM, belajar jadi BLCR, rapat dan seterusnya. Nah, ini lebih bersifat umum, tetapi sesuaikanlah dengan pribadi Anda masing-masing. Contoh berikut, tanah disingkat TH, tetapi ada orang tahun disingkat TH juga. Jadi sekali lagi sesuai dengan pribadi Anda, tetapi Anda harus tahu yang Anda singkat itu maknanya apa. Nah, membuat catatan yang baik, catatan ringan yang baik, atau catatan apa saja yang baik, harus terstruktur. Apa ini maksud terstruktur? Nanti kita lihat. Selain terstruktur, dia harus sesuai dengan pribadi masing-masing. Kenapa demikian? Nanti kita lihat pada contoh. Jadi ada dua hal, terstruktur dan sesuai dengan pribadi masing-masing. Nah, dalam membuat catatan ringan, kita bisa menggunakan tabel. Mengelompokkan informasi menggunakan tabel. Mari kita lihat. Ini tabel, nah, negara di benua Asia. Kemudian negara di benua Eropa, negara di benua Amerika. Kita lihat negara di benua Asia, negara di benua Eropa, negara di benua Amerika. Ini dia buat sudah terstruktur. Sehingga dia tidak campur baur. Kemudian dia bagi ke detailnya. Jepang, Indonesia, Thailand. Inggris, Prancis, Italia. Kanada, Amerika, Argentina. Nah, sesudah itu dia buat yang berikut ibu kotanya. Jepang, Tokyo. Indonesia, Bangkok. Thailand, Indonesia, Jakarta. Thailand, Bangkok. Inggris, London. Prancis, ini Paris, salah tulis. Italia, Roma. Dan seterusnya. Jadi, ini contoh bagaimana dia membuat informasinya terstruktur. Nah, terstruktur ini bukan saja pada tabel, tetapi pada tulisan tangan juga harus terstruktur, sehingga mudah dipahami.
mengelompokkan informasi sesuai jenjang konsep. Mari kita lihat. Jadi, kita bisa mengelompokkan informasi baik dalam tabel maupun dalam uraian mengikuti jenjang konsep. Nah, salah satu jenjang konsep yang umumnya adalah konsep utama, di bawahnya subkonsep, di bawahnya detail. Nah, misalnya, konsep utama negara-negara di dunia. Subkonsepnya negara di Asia. Detailnya satu Jepang dan sejarahnya Indonesia dan sejarah dan seterusnya. Sekarang dia bagi negara di Eropa, Inggris dan sejarahnya dan seterusnya. Jadi kelihatan di sini susunannya berdasarkan konsep utama, kemudian dia bagi ke subkonsep dan detail. Ini konsep utama satu, dibagi ke subkonsep A, B, terus detailnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Mari kita lihat satu contoh. Misalnya, ada pentabelan, dia mau buat catatan ringan, dituangkan dalam tabel. Korban gempa bumi besar tahun 1923 di Antabrata. Nah, kemudian dia bagi itu terstruktur. Di sini korban jiwa, di sini korban rumah. Korban jiwa dia bagi lagi menjadi luka ringan, luka berat, meninggal dunia. Korban rumah dia bagi menjadi rusak ringan, rusak berat. Di bawahnya adalah jumlahnya 21 ORG. ORG dia gunakan singkatan untuk orang. 15 ORG, 5 ORG. RMH disingkat untuk rumah. Jadi dia menggunakan singkatan di dalam tabel, di dalam catatan ringan, sehingga dia bisa melakukannya dengan cepat. Di sini kelihatan bahwa terstruktur. Ini adalah konsepnya, subkonsepnya, di bawah subkonsepnya, ini bisa dibilang sub-subkonsep atau urean dan suburean. Nah, tadi terstruktur dan bersifat pribadi. Mari kita lihat yang bersifat pribadi. Ada orang lebih senang menulisnya terstruktur tapi seperti ini. Korban gempa bumi besar tahun 1923 di Antabrata. Tapi dia tidak bagi seperti begini, dia baginya begini. Kemudian dia uraikan luka berat, meninggal dunia, rusak ringan, rusak berat, dan jadi ini disebut pribadi. Ada yang lebih senang seperti ini, ada yang lebih senang seperti ini. Lebih pribadi lagi, ada yang senang huruf ini dikasih terang, ini diterang, di bold maksudnya, ini tidak. Jadi masing-masing punya selera, tapi jelas harus terstruktur. Nah, kalau tidak terstruktur, contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini contohnya tidak terstruktur. Korban gempa bumi besar tahun 1923 di Antabrata. Dia tulis, korban jiwa meninggal dunia 5 ORG. Rumah rusak ringan 92 rumah. Rumah rusak berat 15 rumah. Korban jiwa luka berat 10 orang. Urutan ini saja menunjukkan bahwa penulisannya tidak terstruktur. Nah, sesuatu yang tidak terstruktur akan sulit dipahami dan sekurang-kurangnya menyulitkan untuk diingat. Jadi, perbiasakanlah kalau kita menggunakan tabel pun harus terstruktur. Nah, masalah kesukaan pribadi kita bisa dimasukkan asal terstruktur. Hal yang sama juga bukan hanya pada tabel, tapi pada uraian kata-kata di dalam catatan ringan. Selain dengan memberi catatan ringan menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan diagram. Contohnya seperti yang tertera ini. Saya kira
kalian sudah biasa dengan diagram juga. Seperti ini, mari kita lihat. Pertumbuhan dan perkembangan dan hubungan dengan proses pembelajaran. Di situ kita lihat dia terbagi ke sana, dan terbagi ke sana, dan terbagi ke sini. Di saat dia terbagi ke sana, dia masuk ke situ. Dia ke sini, dia terbagi 3. Yang ini sendiri, dari sini ke sana, dari sini ke sini. Jadi yang ini punya hubungan ke sana, yang ini punya hubungan ke sini. Yang ini berhubungan dengan dia. Dia berhubungan ke sini, dari sini berhubungan ke sini. Jadi ini dia membuat catatan ringan, ringkas dengan menggunakan diagram. Kalian harus biasakan juga dengan diagram. Ini contoh diagram lainnya. Ini juga contoh diagram. Dalam melihat satu diagram, dan membuat satu diagram, kita harus tahu di mana titik awalnya dan kemudian titik akhirnya. Kalau lihat dari di sini, titik awalnya di sini. Kemudian dia turun ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Kalau tidak, no, dia ke sini, dia masuk ke sini, ke sini, berakhir. Kalau dia yes, dia ke sini, ke sini, dan berakhir. Sehingga dalam membuat dan memahami diagram, kita harus lihat mana titik awal, mana titik akhirnya. Saya kira demikian pokok-pokok tema kita di Basic Study Skill kali ini, yaitu tentang keterampilan mendengar dan membuat catatan ringan. Ada materi yang diberikan berupa file PDF, nanti kalian bisa print dan membacanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa.